Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di hari pertama di minggu ini. Mari kita mensyukuri akan kebaikan Allah di Senin pagi ini dengan kembali bersedia menerima firman-Nya lewat pembacaan Alkitab serta pemberitaan dan perenungannya. Mari kita awali dengan doa saudaraku, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami dengan Engkau anugerahkan kami kehidupan baru di minggu yang baru ini. Kami siap menjalaninya dengan yakin percaya Tuhan bersama dengan kami. Karena itu ya Allah, kami mohon Engkau anugerahkan kami firman-Mu di pagi ini, agar firman Allah ini selalu menjadi semangat bagi kami untuk menyatakan kehadiran kami sebagai laskar Kristus di tengah-tengah kehidupan kami demi untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman itu sendiri. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Senin pagi ini terambil dari kitab Ibrani 2 ayat 1 hingga 4. Firman Tuhan dibacakan demikian. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Saudaraku, tema renungan kita di Senin pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, yaitu pemberitaan keselamatan besar. Pemberitaan keselamatan besar. Saudaraku, saya sangat yakin ketika kita mengetahui bahwa sesuatu yang akan terjadi kepada kita itu akan berdampak baik bagi kita, dapat menopang kehidupan kita, dapat membuat hidup kita tenang, nyaman, aman, sejahtera, bahagia, maka sesuatu itu kita akan kejar. Sesuatu itu kita akan miliki bagaimanapun caranya. Karena kita pahami seperti yang diuraikan di awal khotbah tadi, sesuatu itu memberikan ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, sukacita di dalam kehidupan kita. Nah, saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan. Kenapa? Karena terlalu sering kita mengabaikan hal-hal yang penting dalam hidup kita, ya. Kita mencoba untuk lebih mencari sesuatu yang biasa-biasa saja, bahkan tidak berdampak baik bagi diri kita, ya. Itu yang kita prioritaskan. Kita mengabaikan sesuatu yang bisa memberikan kebahagiaan kepada kita, ya. Contoh kecil saja saudaraku, kita tahu menfitnah itu tidak menguntungkan bagi kita, tetapi berbuat baik kepada seseorang, menghormati orang, menyayangi orang, mendukung orang dalam situasi apapun itu menguntungkan bagi kita. Tapi kita bisa bilang saudaraku bahwa tidak sedikit orang yang lebih memilih menjadi penfitnah daripada orang yang baik. Nah, saya pikir ini menjadi koreksi
introspeksi bagi kita untuk menyadari akan hal itu, supaya kita mulai tata hidup kita, saudaraku, bagaimana kita mengejar sesuatu yang menguntungkan kita. Tapi sesuatu yang akan melukai kita, sesuatu yang akan mencelakai kita, bahkan memenjarakan kita, kita akan abaikan, kita lupakan. Tidak akan ada di pikiran kita dan keinginan kita. Nah, ini tentu juga sangat berhubungan, saudaraku, dalam kehadiran kita untuk Allah, dalam konteks spiritual, dalam konteks keimanan. Kenapa berhubungan, saudaraku? Ya, karena sadar atau tidak, sosok Allah bagi kita itu sangat amat penting. Maka dikatakan di situ, bahkan dikatakan di situ yang terpenting. Karena ketika kita memiliki Allah, maka sesuatu yang akan kita dapatkan pasti menyenangkan, menggembirakan, membahagiakan. Karena di dalam Allah kita akan memperoleh keselamatan. Dan semua manusia mengakui akan hal itu dalam ajaran apapun, ya, bahwa Allah itu sebagai jalan bagi manusia untuk menuju surga. Tapi mari kita lihat, saudaraku, refleksi hidup manusia, apalagi di era modern sekarang ini, di mana teknologi begitu maju, berkembang, bahkan dikatakan canggih. Tidak sedikit manusia meninggalkan Allah, mengabaikan Allah, melupakan Allah, dengan berpikir bahwa tanpa Allah dia bisa mendapatkan kebahagiaan. Padahal kenyataannya, saudaraku, seperti apa manusia berjuang mengais rezeki, mengandalkan kekuatan diri, pada akhirnya dia terhenti dalam satu situasi hidup yang membuat dia tidak berdaya. Artinya dia hanya membutuhkan Tuhan untuk bisa menerima kehidupan yang kekal. Jadi firman pada pagi hari ini, saudaraku, sangat amat baik untuk kita renungkan. Karena mungkin saya dan saudara pun kerap kali menyepelekan Allah, mengabaikan Allah. Sembari kita mengerti Allah itu penting dan maha penting, karena dia yang menentukan hidup kita. Tapi terlalu sering juga kita melupakan dia. Mari kita semangati kembali diri kita, saudaraku, lewat ajakan firman pada pagi hari ini dengan sorotan tema yang dituliskan oleh Majelis Sinode, yaitu pemberitaan keselamatan yang besar. Keselamatan yang besar itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kita harus aminkan itu. Kenapa? Karena di dalam Kristuslah kita bisa mencapai sorga. Selalu dikatakan di dalam setiap renungan firman, Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi alamat untuk pergi ke sorga itu jalannya lewat Yesus, tidak ada jalan yang lain. Ya, saya mau kasih contoh kecil, Bapak Ibu Saudaraku. Ketika Bapak Ibu hendak menuju ke suatu tempat, di mana tempat itu Bapak Ibu sama sekali tidak tahu di mana letaknya dan seterusnya, maka ketika Bapak Ibu disuruh untuk pergi ke tempat tersebut, maka Bapak Ibu harus mencari orang yang tahu tempat tersebut. Karena kenapa? Orang itu pasti sudah pernah pergi ke tempat tersebut.
Dia akan bisa menunjukkan jalan bagi kita sehingga kita tidak tersesat, karena Dia tahu tempat itu, karena Dia pernah ke situ. Nah, begitu juga saudaraku berbicara tentang sorga. Yang pernah pergi ke sorga itu adalah Tuhan Yesus. Dia pergi menyediakan tempat bagi kita, supaya tempat di mana Dia telah sediakan bagi kita, Dia akan datang angkat kita dan bawa kita ke tempat tersebut. Jadi jangan cari jalan lain, cuma ada satu jalan. Ya. Kita bisa lihat itu saudaraku dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Dengan tegas dikatakan di situ, Yesus pergi ke situ menyediakan tempat bagi kita. Dan apabila Dia telah menyediakan tempat bagi kita, Dia akan datang kembali dan membawa kita ke tempat di mana Dia telah sediakan bagi kita, supaya di mana kita berada, Dia berada. Makanya saudaraku, kita sangat mengimani peristiwa kenaikan ke surga itu hanya terjadi di dalam Yesus. Dan itu diakui karena sesuatu yang nyata, diimani. Dan sampai hari ini kita masih memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan, supaya kita mulai mengkusyukkan diri kita, betul-betul menyembah Kristus dalam hidup ini. Karena Dialah, tema kita katakan, Dialah yang memberikan keselamatan yang besar. Jangan kita lupakan itu saudaraku. Jangan kita buang pengertian itu saudaraku. Karena tidak ada kemudian satu orang pun dalam catatan sejarah dunia ini, entah dia nabi, entah dia rasul, entah dia imam, entah dia orang pintar, entah dia pemimpin bangsa besar, yang berkata dia jalan menuju surga, hanya Tuhan Yesus. Ini semangat kita, ini spirit kita, supaya kita tetap pegang iman kita. Kita tidak akan lepas iman kita di situasi COVID sekalipun, di situasi yang lebih parah dari COVID sekalipun. Karena tidak ada kekuatan lain yang bisa membawa kita ke surga, hanya Tuhan Yesus. Ini saudaraku yang perlu kita renungkan, supaya sekali lagi betul-betul komitmen kita di dalam iman kepada Kristus kita bangun terus, kita hidupkan terus, dan menjadi nafas bagi saudara dan saya yang percaya kepadanya. Ingat saudaraku, ini bukan sesuatu yang gampang. Tidak hanya dibangun dengan kata-kata, saya bersedia, saya mau, dan seterusnya. Tapi harus membutuhkan sebuah pembuktian. Karena Yakobus sudah katakan dalam pasal 2:17, iman tanpa perbuatan seperti orang mati. Iman tanpa perbuatan, sesuatu yang tidak berarti. Jadi Tuhan membutuhkan tindakan konkret, tindakan nyata dari kita. Kalau kita percaya kepada Dia, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menyembah Dia. Karena sekali lagi, Dialah yang akan memberikan keselamatan yang besar, seperti yang ditulis di tema khotbah kita. Mari saudaraku, kita semangati diri kita dengan tetap beriman kepada Kristus. Di tengah badai tantangan seperti apapun, jangan kita goyah, jangan kita tinggalkan Dia. Karena kendati pun kita harus menderita dalam Kristus, bahkan mati di dalam Kristus, itu bukan sebuah persoalan yang harus kita ratapi.
yang harus kita gumuli, yang harus membuat kita sedih, tidak. Karena di balik derita di dalam Kristus ada kehidupan, ada kemenangan, ada kebahagiaan, dan ada keselamatan yang besar. Seperti tema khotbah kita katakan hari ini. Kristus dialah Tuhan kita, Juru Selamat kita, hari ini, besok, sampai Maranatha. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah berikan pengertian kepada kami bagaimana kami tetap memiliki iman di dalam Kristus. Karena dialah jawaban terakhir dalam hidup kami, dialah surga kami. Karena itu ya Allah, di surga kami mohon Engkau terus berikan kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar dalam tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami tidak akan pernah melupakan Engkau, kami tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Karena Roh Kudus-Mu menuntun kami, menyegarkan kami, mengarahkan kami untuk mengerti hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap melangkah hari ini dalam keyakinan Tuhan bersama dengan kami. Terpujilah Engkau Allah yang kekal, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Amin.